Makan bergizi gratis. Tapi ini beberapa hari dan pekan yang lalu sudah kita simak beberapa pandangan-pandangan termasuk MUI dan juga beberapa pandangan tokoh. Tapi bagaimana menyikapi dalam perspektif tarjih Muhammadiyah? Zakat ini itu memiliki dimensi keimanan atau tauhid selain daripada dimensi sosial dan ekonomi, sehingga zakat ini berpotensi untuk dikembangkan karena di situ ada dimensi kemanusiaan dan dimensi sosial yang oleh Muhammadiyah masuk mengkategorikan sebagai muamalat duniawiyah. Tapi sisi lain dia masuk pada dimensi tauhid atau keibadah. Dan karena itu peruntukannya dan kadarnya itu juga harus tepat. Peruntukannya juga harus jelas. Zakat itu disebutkan dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa bil sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim. Sungguh sedekah yaitu zakat bagi orang fakir, orang miskin, pengelola atau pengambil zakat, orang yang dilunakkan hatinya untuk masuk Islam atau katakanlah masuk Islam, dan mereka yang ingin diberdekakan dan dibayarkan atau dibebaskan dari hutang, dan juga mereka yang berada pada jalan sabilillah, jalan Allah, itu kesejahteraan umum, dan mereka yang berada dalam perjalanan. Ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Program pemerintah yang memberikan bantuan berupa makan bergizi gratis tentu asal itu adalah sangat baik. Salah satu gerakan infak yang perlu kita bahasakan bahwa itu gerakan infak kepada mereka yang melakukan atau melanjutkan studinya. Kami ketika kuliah di luar cukup banyak bantuan-bantuan dari badan zakat itu. Maka dikenal seperti Kuwait Baitul Zakat, rumah memang zakat, dan diperuntukkan bagi para mahasiswa yang kuliah termasuk di International Islam University di Islamabad, itu diperuntukkan bagi mereka. Nah, kami termasuk di dalamnya di situ. Dan juga ada Syekh Badahda, saudagar kaya dari Saudi Arabia, jadi mana tentu zakatnya harus dikeluarkan dari harta yang mereka miliki dalam berbentuk apa? Berupa zakat. Di Malaysia sendiri, ya, mahasiswa Mesir di Malaysia di Mesir termasuk yang terbanyak, dan mereka itu dibiayai oleh pemerintah lewat Baitul Zakat. Sarana untuk memudahkan bagi mereka dalam penuntutan ilmu dalam pandangan tarjih itu adalah bagian dari fisabilillah. Karena siapa yang keluar man kharaja, siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sehingga dia kembali. Walaupun hadisnya ini lemah, tapi diperkuat dengan hadis-hadis yang lain, bahwa siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka sungguh dia berada di jalan Allah. Maka santri-santri, siswa-siswa, kalau kita biayai mereka ini untuk memudahkan perjalanan dalam menuntut ilmu, itu bisa masuk dalam bagian fisabilillah. Dan ini juga yang dipahami oleh Dr. Yusuf Qardawi.
kalau dalam panduan zakat gasismu itu masuk dalam hal asnaf yang dikembangkan. Tidak terbatas mereka yang hanya berperan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini untuk masa sekarang, kalau kita kategorikan fisabilillah khusus bagi orang yang mengangkat senjata, itu sedikit yang bisa diperoleh dari situ. Tetapi kalau itu dikembangkan, kan ini di dimensi zakat itu ada dimensi sosial, ada dimensi ekonomi, sehingga penafsiran dalam satu tauhid itu perlu dikembangkan. Itu disebut dengan dinamisasi penafsiran yang ada di dalamnya. Walaupun dalam pandangan fuqaha sebagian masih membatasi fisabilillah itu adalah al-mujahidin, sehingga wajarlah pandangan fuqaha itu akan bersilang, akan beragam. Pro kontra terhadap dana zakat ke pendidikan, ya termasuk orang yang belajar, apakah dia masuk fisabilillah, itu beragam. Maka wajar kalau ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang pertama. Yang kedua, dalam badan amil zakat, termasuk lembaga zakat dan infak, Muhammadiyah itu mengumpulkan bukan hanya dana zakat, tapi itu juga ada dana infak, ada dana sedekah. Sehingga kalau dana itu akan diperuntukkan dari dana zakat, maka harus jelas bahwa orang-orang yang kita berikan ini misalnya makan gratis, sebaiknya ada pengawasan bahwa mereka ditujukan, ya peruntukannya kepada mereka yang berkalangan bawah. Makan gratis sebenarnya itu diperuntukkan mereka di kalangan bawah. Mereka yang tinggal di perkampungan terpencil itu perlu bantuan-bantuan, bukan hanya di perkotaan, dan perlu menyeluruh dan tidak membatasi kepada sekolah-sekolah negeri. Sebagai rekomendasi, bahkan pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, yayasan-yayasan yang notabene ini butuh bantuan, mereka yang mandiri seharusnya mendapat dukungan dari program-program pemerintah. Oleh Muhammadiyah, program yang mendapatkan dukungan dari persyarikatan. Apalagi milad kali kita ini adalah menghadirkan kemakmuran untuk semua. Dan salah satu program strategi atau strategi dalam terpenuh kemakmuran bersama itu adalah bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan pihak-pihak yang kalau persyarikatan saja yang melakukan program itu tentu terbatas, karena dukungan dari pemerintah lebih banyak untuk dana SDM banyak dari pemerintah. Nah, kita berharap itu lebih banyak daripada pemerintah, daripada organisasi-organisasi. Kemudian juga orang yang belajar agama ini ataupun belajar umum itu masuk pada program pembinaan SDM dalam rangka kesejahteraan, kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum, kenapa? Karena mereka inilah yang nanti menjadi dokter. Mereka akan menjadi pakar di bidang ilmu falak, pakar di bidang sosial, dan ini peruntukannya untuk kemaslahatan umum. Oleh lembaga zakat Badan Syariah Unis Muhammadiyah pusat menjadikan fisabilillah itu adalah kesejahteraan publik, yang termasuk di dalamnya adalah mereka yang mengambil bagian, termasuk para guru, para muballigh, para pencerah, itu masuk dalam ranah asnaf daripada fisabilillah. Pun kalau itu kita ambil dari infak, itu juga boleh. Tapi kalau dicatat, infak ini ada dua bentuknya. Ada infak muqayyad dan ada infak mutlak. Apa artinya infak muqayyad? Orang yang mendonasikan hartanya sebagai infak yang sudah dijelaskan peruntukannya. Misalnya kami berinfak ke Masjid Subulus Salam untuk pembiayaan guru mengaji di Masjid Subulus Salam. Maka ini dana yang masuk diperuntukkan ke guru ngaji, karena munfik si pemberi donasi itu telah menjelaskan
bahwa dana ini diperuntukkan kepada pembiayaan guru mengaji di Masjid Subul Salam. Tidak boleh kemana-mana, karena itu amanah daripada munfik. Tapi kalau infak yang sifatnya mutlak, di mana para munfik tidak memberikan batasan kepada siapa saja, maka ini kita bisa ambil. Apakah itu membantu kaum muslimin, bahkan membantu non muslimin yang berkebutuhan, itu boleh. Kenapa? Karena itu masuk dimensi sosial. Dalam rangka apa? Menghadirkan kemakmuran untuk semua, yang tidak dibatasi hanya kaum muslimin, bahkan non muslim saja ketika mereka berkebutuhan boleh kita berikan dari infak itu. Bahkan zakat yang dipastikan atau kita berharap mereka ini akan cenderung kepada Islam, mereka cinta dengan Islam, maka bisa kita masukkan dalam asnaf mu'allafati qulubuhum, padahal baru masuk Islam. Tapi kita anggap bahwa ini bahagian dari cara Allah, cara agama, agar mereka terpaut hatinya sehingga ada simpati terhadap agama, bisa diberikan kepada. Yang ketiga adalah sedekah. Itu juga bisa diberikan kepada mereka. Apa dampaknya? Dana zakat yang diberikan itu, ya tentu memperkuat tauhid kita kepada Allah, kemudian juga dimensi sosialnya. Tapi ada catatan-catatan bahwa antar pemerintah dengan lembaga zakat perlu ada MOU, ada kesepakatan di mana peruntukan dari yang diambil daripada dana zakat itu sejelas, sehingga ada pengawasan. Dikhawatirkan dana zakat yang diambil tahu-tahu sudah kemana, maka butuh pengawasan. Alhamdulillah di badan ambil zakat ada Dewan Syariah yang selalu memantau dari mana arah zakat itu dan dikemanakan. Nah, bentuk kerjasama seperti ini harus jelas sehingga peruntukannya. Bagi lembaga pendidikan seperti UNISMA, tentu mengambil bagian dalam hal mengembangkan SDM, termasuk yang namanya siswa tingkat SD, SMP, SMA, bahkan tingkat perguruan tinggi pun. Di beberapa pesantren di sini ada pendidikan ulama tarjih yang mereka ada utusan dari daerah, mereka bayar sendiri. Ada di antara mereka yang memang tidak mampu untuk biaya seperti itu. Mereka digratiskan dari pendidikan UNISMA Makassar, tapi biaya makan ini tidak ditanggung oleh UNISMA Makassar. Maka siapa yang menanggung mereka? Ya mereka sendiri. Dan ternyata dampaknya ini karena mereka belakang tidak mampu, ada di antara mereka yang memutuskan pendidikannya karena ketidakmampuan membiayai uang makan dalam setiap bulan. Nah, diharapkan UNISMA juga mengambil bagian dari situ. Dan di sekolah-sekolah Muhammadiyah kita dapati BS, madrasah, cukup banyak kader-kader kita yang butuh bantuan, yang mereka terputus kuliahnya, terputus sekolahnya karena kemampuan membayar khususnya dalam bulanan itu sangat terbatas. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memaknai bahwa gerakan zakat itu adalah bagian dari penguatan keimanan kita kepada Allah, tapi sebagai bukti bahwa kita dekat dengan manusia, sebagai tanda bahwa kita berakhlakul karimah. Zakat sebagai dimensi sosial adalah buahnya. Sebagai zakat sebagai dimensi ilahiyah, dimensi bukti zakat kita betul menguatkan akidah, harus tampak bahwa kita memberikan bantuan dan berihsan kepada mereka, termasuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Demikian, semoga bermanfaat. Nasrullah wa qarim mubasysyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.